memanggil Saudara Denny. Kepada yang terhormat Ibu Rektor IKIP Siliwangi, Profesor Dr. Haji Ahli Setiawati MPD, para wakil rektor, para dekan, para ketua program studi, para dosen di PPD IKIP Siliwangi, kemudian para guru pamong dan adik-adik mahasiswa PPD IKIP Siliwangi, serta para mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di S1 IKIP Siliwangi. Bersama ini, saya selaku koordinator PPD IKIP Siliwangi ingin melaporkan pada kegiatan PPD Prajabatan, khususnya pada PPD Gelombang 1 tahun 2023 yang telah memasuki akhir semester sejumlah 64 mahasiswa. Kegiatan yang dilaksanakan hari ini yaitu Gebiar Proyek Kepemimpinan yang dirancang langsung oleh para dosen mata kuliah Proyek Kepemimpinan berkoordinasi dengan para ketua bidang studi dan PPD IKIP Siliwangi. Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan leadership for learning, calon guru melalui service learning berbentuk proyek yang berorientasi kepada pembentukan kemandirian komunitas. Kepemimpinan calon guru berfokus pada penataan kesadaran diri melalui refleksi dan kepakaran atau kepedulian sekitar dengan menerapkan empati. Kriteria kepemimpinan guru mencakup pengembangan pembelajaran yang berpusat kepada siswa serta pengembangan profesional yang berpusat pada proses belajar dari siswa. Adapun dari kegiatan ini, saya melaporkan terdapat 26 karya monumental dari mahasiswa dan dosen dari bidang studi matematika. Yang kedua, terdapat 15 karya monumental dari mahasiswa dan dosen dari bidang studi bahasa Indonesia. Ketiga, terdapat 25 karya monumental dari mahasiswa dan dosen dari bidang studi PGSD. Karya-karya monumental tersebut akan diuji oleh 18 penguji yang terdiri dari 9 dosen dan 9 penguji dari instansi sekolah tempat PPL yang disilang dalam kegiatan menguji. Seluruh karya monumental tersebut atas izin Bu Rektor, PPD mengalokasikan untuk didaftarkannya produk-produk tersebut ke Dirjen HKI untuk mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektual
Ini yang bisa saya laporkan, Ibu Rektor dan para walet. Saya tutup dengan pantun roh. Mahasiswa PPG selalu berbahagia. Mahasiswa PPG selalu wangi. Hari ini mahasiswa PPG berkarya, didukung oleh Rektor IKIP Siliwangi. Terima kasih Bu Rektor dan para pimpinan. Dan terakhir ingin mengucapkan salam PPG dulu, boleh? Baik, para mahasiswa PPG dan dosennya mohon berdiri Bapak dan Ibu. Kita akan salam PPG. Mari PPG berdiri. Cuma segini. Jangan dulu. Saya ingin kan yang tadi yang bukan PPG baru tahu masalah PPG. Kalau yang PPG kan sudah biasa. Nah, coba kita cek dulu baru siapa nih yang PPG atau yang bukan PPG. Oke, yang PPG dulu. Salam PPG Indonesia. Ayo sekarang yang bukan PPG berdiri. Ya, pimpin oleh seorang. Adi kamu tunjuk salah seorang mahasiswa yang bukan PPG. Pimpin. Ya, langsung Ibu. Ya. Siap ya? Salam PPG Indonesia. Semangat surga. Untuk mahasiswa yang bukan PPG, nanti kalian juga bisa menjadi mahasiswa PPG setelah lulus S1. Jadi kalau di KKRI yang PPG itu ada di grade 7 ya, yang sarjana itu di grade 6, kemudian yang magister itu grade 8. Jadi sarjana 1,5 yang PPG itu ya. Nah jadi kalian juga yang mahasiswa bukan PPG bisa menjadi PPG prajabatan. Jadi setelah S1 bisa langsung mendaftar menjadi mahasiswa PPG prajabatan. Kalau yang dalam jabatan itu yang mereka memang sudah memiliki pengalaman mengajar dan sudah mengabdi di sekolah-sekolah. Nah semangat ya nanti untuk menjadi mahasiswa PPG prajabatan. Ini semester berapa yang ada di sini? Beda-beda ya, nggak apa-apa lah kalau mahasiswa IKIP Siliwangi ya. Oke, di IKIP Siliwangi sendiri beberapa mata kuliah itu sudah diproyeksikan untuk 50% ke atas dari tiap program studinya itu berbasis proyek ya, tidak lagi melulu teori. Jadi saat itu kita di IKIP Siliwangi juga lebih banyak yang berbasis proyek ya. Dengan berbasis proyek ini diharapkan mendekatkan antara teori dan nilai kepraktisan di lapangan. Jadi tidak hanya merupakan teori yang diterapkan oleh mahasiswa, sekaligus bisa diimplementasikan dalam kehidupan di lapangan dalam sebuah produk yang dihasilkan. Saya bangga sekali pada para mahasiswa PPG Prajabatan yang telah menghasilkan produk-produk dari mata kuliah ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu inovasi, salah satu produk yang menunjukkan kualitas seorang PPG
Prajabatan di IKIP Siliwangi. Tak kalah dari mahasiswa PPG Prajabatan, mudah-mudahan nanti mahasiswa yang dari IKIP Siliwangi pun bisa menggelar produk, karena beberapa dari mahasiswa IKIP Siliwangi saya duga penelitiannya merupakan penelitian pengembangan yang salah satu dari hasilnya itu adalah menghasilkan sebuah produk baik itu media pembelajaran, inovasi dalam bahan ajar maupun inovasi dalam instrumen evaluasi. Sebelum saya membuka acara ini, saya memberikan pesan kepada para mahasiswa sekalian untuk selain menjadi mahasiswa yang inovatif, juga menjadi mahasiswa yang berkarakter. Banyak sekali program-program di IKIP Siliwangi ini yang menunjang mahasiswa untuk berkarakter. Setiap hari saya bersama Pak Agus sebagai Wakil Rektor Bidang Sarana Prasarana berkeliling di kampus IKIP Siliwangi ini. Saya melihat masih ada karakter dari IKIP Siliwangi yang harus diperbaiki, seperti misalkan membuang sampah pada tempatnya. Saya barusan lewat di sini, di aula di sini, di situ ada 2 tong sampah, tapi ada mahasiswa yang membuang bekas minuman tergeletak begitu saja di tangga dari aula ini. Nah itu di sini tidak ada yang begitu kan? Oke, mulailah dari membuang sampah pada tempatnya, membuang mantan pada orangnya. Pada siapa? Oke, dengan pesannya segera berbagi gelar karya mahasiswa PPG Prajabatan pada mata kuliah proyek kepemimpinan dengan seni saya buka. yang menghasilkan sebuah karya. Dan yang kedua, kemampuan komunikasi yang efektif. Tentunya kami belajar banyak hal di MK ini ataupun di mata kuliah proyek kepemimpinan ini. Salah satunya komunikasi yang efektif. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan dosen, pengampu, dan juga komunikasi efektif dengan para mahasiswa khususnya di kelompok kita masing-masing. Tentunya komunikasi efektif ini salah satu indikator yang sangat penting untuk ketercapaian kita menghasilkan sebuah produk. Dan yang ketiga, kerjasama tim. Kami di sini dikelompokkan beberapa orang, yang mana beberapa orang ini menghasilkan sebuah produk yang berbeda-beda, tetapi kita saling berkolaborasi, saling bertukar pikiran apapun yang memang menjadi hasil karya yang akan kita buat. Jadi kita banyak kerjasama dengan tim dari kelompok kami. Yang ketiga, ada manajemen waktu. Tentunya ini sangat-sangat luar biasa sekali, karena mengingat PPG Prajabatan ini sangat banyak sekali tugas di LMS dan juga dibarengi dengan pelaksanaan PPL di sekolah. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita bagaimana caranya kita manage waktu, dan di mata kuliah ini kami sangat mendapatkan salah satu dari indikator tersebut. Yang selanjutnya ada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Tentunya kami di sini diarahkan dan juga digugah ataupun diharuskan mempunyai salah satunya adalah soft skill pemecahan masalah. Tentunya banyak sekali hal-hal yang memang perlu kami pecahkan dalam salah satu di materi MK ini. Tentunya dan juga pengambilan keputusan ini sangat penting sekali dimiliki oleh mahasiswa PPG, dan di mata kuliah ini kami diberikan bagaimana caranya kita mengambil keputusan, salah satunya memutuskan bagaimana caranya kita menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Yang selanjutnya evaluasi diri dan evaluasi. Tentunya mata kuliah ini sangat-sangat berperan penting sekali, karena kita selaku leader ataupun pemimpin di dalam pembelajaran, khususnya di sekolah, khususnya di kelas, bagaimana caranya kita merancang sebuah instrumen pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Apalagi di era teknologi yang semakin cepat ini, kita sebagai guru di sini dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada. Kita harus berinovasi dengan hal-hal yang sudah
sudah menjadi tantangan dunia ke depan. Dan kami di sini ada produk yang dihasilkan. Yang pertama ada LKPD interaktif berbantuan media video, dan juga ada berbantuan media lain. Dan yang kedua ada media pembelajaran interaktif berbasis CRT ataupun Culturally Responsive Teaching yang berbasis budaya. Dan yang selanjutnya ada ibu, ini yang kita buat, dan juga ada modul. Dan selanjutnya ada aplikasi pembelajaran matematika serta ada website perangkat pembelajaran. Nah, ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh program studi pendidikan matematika. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon izin terakhir saya untuk bantu. Apakah diperbolehkan mungkin? Ya, baik. Mendekorasi gelar karya pakai bunga wangi. Belinya di toko Maniaya. Lulusan PPG ini Siliwangi sudah pasti unggul dan terpercaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rektor IPIK Siliwangi beserta Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Rektor dari IPIK Siliwangi serta para dosen. Yang saya hormati Bapak Ibu Pamong serta yang saya banggakan mahasiswa PWPP PG Prajabatan IPIK Siliwangi. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky, perwakilan dari PPG Prajabatan PGSD tahun 2023. Nah, di sini saya akan menyampaikan produk dari proyek kepemimpinan dari kelompok yang sudah saya buat. Boleh lanjut ke slide 10 saja. Nah, ini. Sebelum saya memaparkan refleksi di sini ada beberapa contoh atau beberapa produk yang telah kami buat. Di sini kelompok kami membuat sebuah buku literasi atau pocket books. Kelompok kami membuat 10 buku dengan 10 judul yang berbeda. Di dalamnya berisikan karakter-karakter untuk peserta didik di sekolah dasar. Nah, seperti yang dilihat contohnya ada si kecil pemalu dan bakatnya, aku adalah teman yang baik, membuat dunia menjadi lebih baik, dan yang lainnya. Nah, selain buku, kita juga membuat media digital. Apa media digital yang kita buat? Yaitu komik digital. Jadi media literasi berbasis komik digital. Di sini di dalam komik bukan hanya literasi atau buku saja, tetapi di dalam komik tersebut mahasiswa atau peserta didik bisa bermain games, sehingga untuk membaca atau literasi itu tidak membosankan seperti itu. Nah, bisa dilihat tampilannya komik digital interaktif yang kami buat. Ya. Berikut ada tanggapan apa sih kata peserta didik, apa sih kata guru di lapangan. Nah, saya akan baca. Suatu inovasi yang bagus dan kreatif karena bentuk bukunya sangat unik, berbeda dengan buku pada umumnya. Ilustrasinya menarik, dapat dipahami. Kemudian ini juga multifungsi karena terdapat games di halaman belakangnya. Nah, refleksi mata kuliah proyek kepemimpinan tadi sudah di-spill ya untuk bukunya dan media digitalnya. Kemudian saya akan merefleksikan pada kuliah proyek kepemimpinan. Untuk tahap perencanaan seperti yang saya dapatkan untuk pada tahap ini, kami memilih satu proyek yang dipilih karena adanya skala prioritas dari sekian rencana proyek siswa hasil observasi lapangan di sekolah PPL kami. Kemudian pada tahap pelaksanaannya kami mengenalkan produk yang sudah
peserta baca Jawa Barat untuk melaksanakan gelar karya ini di salah satu sekolah dasar di Kota Cimahi. Kami berkolaborasi dengan Dunia Baca Jawa Barat untuk menggelar acara literasi di SDN Melokasi Bima. Kemudian pada tahap evaluasi, dari kegiatan ini kami mengevaluasi bahwa pentingnya manajemen waktu yang baik. Namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa program penumbuhan budaya literasi membaca media pocket books ini dapat meningkatkan literasi siswa dengan adanya umpan balik yang positif berbagai pihak di sekolah. Nah, untuk rencana tindak lanjut, apa sih ke depannya yang akan dilakukan? Nah, tentunya selain produk yang sudah di-HKI-kan, kami juga melakukan implementasi penggunaan produk di beberapa sekolah tempat kami melaksanakan PPL. Rencananya kami akan mempublish artikel mengenai media pocket books dalam menumbuhkan literasi membaca di jurnal nasional terakreditasi. Kemudian selain itu kami pun akan mendaftarkan pocket books ini ke ISBN agar dapat dijangkau dan bermanfaat bagi semua pihak. Jadi kesimpulannya, peserta didik dapat menumbuhkan budaya literasi membaca dalam dirinya dengan memahami isi bacaan dari pocket books. Peserta didik juga dapat melakukan tindakan nyata sesuai dengan karakter yang terdapat pada buku Aku yang Luar Biasa. Cukup sekian dari saya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ibu sekalian, saya akan menyampaikan referensi dari mata kuliah dan hasil produk yang telah disusun oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Proyek kepemimpinan itu sendiri merupakan mata kuliah inti dari berbagai perjabatan, yang mana pada mata kuliah ini mencakup berbagai materi pelatihan, studi kasus, dan pengalaman praktis yang dirancang untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin di bidang pendidikan. Jadi pada mata kuliah proyek kepemimpinan ini menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kepemimpinannya melalui service learning berbasis sekolah atau komunitas dalam bentuk proyek. Kemudian, ada pun tujuan dari proyek kepemimpinan itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan kemampuan memimpin atau leadership, yang mana tujuannya untuk meningkatkan, untuk memiliki kemampuan mengarahkan, memotivasi dan juga bisa menginspirasi banyak orang dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, dapat mengasah kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Dan yang ketiga, dapat memiliki kompetensi yang komprehensif sehingga bisa berkontribusi dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, dalam kita menjadi guru profesional, berarti masyarakat kita adalah di lingkungan belajar kita, baik itu siswa kita, orang tua, ataupun dengan rekan sesama guru. Yang selanjutnya, di dalam